Suasana menggambarkan istana Raja Kayangan. Terlihat sang raja sedang duduk termanggu di singgasananya. Sang raja sedang gelisah memikirkan putrinya. Kanda. Ya, Dinda. Kenapa Kanda terlihat sangat gelisah? Apa yang Kanda pikirkan? Aku sedang memikirkan putri kita, Dinda. Ada apa dengan putri kita, Kanda? Putri kita beranjak dewasa. Benar, Kanda. Putri kita sudah tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Benar, putri kita sekarang menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Lalu, apa yang mesti Kanda khawatirkan? Apakah Dinda lupa keinginan anak kita untuk turun ke bumi dan menikmati keindahan Gunung Rinjani? Iya, Dinda ingat, Kanda. Tapi, apa yang harus kita takutkan bila putri kita benar-benar turun ke bumi? Ternyata pengetahuanmu tentang bumi sangat dangkal. Apakah kamu tidak tahu kalau di bumi itu banyak manusia yang jahat dan mereka tidak segan-segan menghabisi orang yang baru ia temui demi hasrat dan nafsu pribadi mereka? Iya, sekarang Dinda mengerti apa yang membuat Kanda sangat khawatir. Suasana menjadi hening sejenak. Sang ratu pun ikut larut dalam kegelisahan. Beberapa saat kemudian, ketika sang raja dan ratu larut dalam rasa yang sama, muncullah putrinya. Hatur sembah hamba ayahanda dan ibunda. Ya, anakku, berdirilah. Maafkan hamba ayahanda. Hamba telah lancang mengganggu pembicaraan ayahanda dan ibunda ratu. Sampaikanlah maksud kedatanganmu untuk menemui ayahanda dan ibundamu. Terima kasih ayahanda. Mengingat saat ini saya bukan kanak-kanak lagi. Dan saat-saat inilah yang saya nanti-nantikan sejak kecil. Saya belum mengerti maksud Ananda. Maafkan hamba ayahanda. Izinkanlah hamba turun ke bumi untuk menikmati indahnya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani memang sangat indah. Maka tidak berlebihan orang-orang menyebutnya sebagai surga dunia. Maka izinkanlah aku untuk pergi ke bumi, ayah. Ya anakku, kamu pasti akan ke sana. Tapi tidak saat ini. Kenapa, ayah? Kamu belum cukup umur, anakku. Tidak, ayah. Aku sudah besar. Dengarkan saja keputusanku. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Apa yang mesti ayahanda khawatirkan? Aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Manusia berbeda dengan kita. Manusia banyak yang jahat. Tapi tidak semua manusia itu jahat, ayah. Tahu apa kamu tentang bumi? Sama apa ya? Tidak semua manusia itu jahat. Aku harap yang kau dengar itu tidak keliru. Iya, ayah. Lagi pula aku tidak akan pergi sendirian. Dengan siapa kamu akan pergi? Aku akan pergi bersama ke-9 bidadari. Baiklah anakku, aku izinkan kamu turun ke bumi. Terima kasih, ayahanda. Aku pasti sangat merindukanmu, putriku. Aku juga pasti akan sangat merindukanmu, ibunda. Sang putri pun pergi meninggalkan kedua orang tuanya meski dengan rasa sedih yang cukup berat. Suasana menggambarkan hutan Gunung Rinjani. Terlihat sang bidadari berlarian dikejar oleh raksasa sambil berteriak meminta tolong. Ah! Tunggu saya! Ah! Ah! Sang bidadari pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tolong! Tolong! Ha! Ha 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 ha! Ampun wong! Ampun wong! Aku mohon kembalikan selendangku. Tidak! Aku tidak akan mengembalikan selendangmu sebelum kau bersedia untuk menjadi istriku. Ha 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 ha. Ketika raksasa itu berhasil menangkap sang bidadari, tiba-tiba datanglah seorang pemuda petapa yang bernama Sasa Kanding. Hai raksasa, jangan kau sakiti perempuan itu. Perempuan itu sampai terluka, jangan harap kau bisa menghirup udara segar di Rinjani ini. Ha ha. Ampun wong. Jangan kau ikut campur anak muda. Nanti aku akan cincang tubuhmu dan kujadikan santap siangku. Ha 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 ha. Sekarang urusan ini akan menjadi urusanku juga. Segala bentuk kejahatan di muka bumi harus dihapuskan. Ha 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 ha. Rupanya kau keras kepala anak muda. Sabaranku telah habis. Dan kujadikan kau santap siangku. Ha 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 ha. Baiklah,
Hadapilah aku jika kau ingin menangkap perempuan ini. Pertarungan antara Sasakandi dengan raksasa tidak dapat terelakkan. Pertarungan yang sangat sengit, jurus demi jurus dikeluarkan. Keduanya saling hantam. Pertarungan yang cukup lama dan menegangkan. Sampai akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Sasakandi dan si raksasa berhasil dibunuh. Ketika Sasakandi berhasil mengalahkan raksasa, Sasakandi pun membuka ikatan sang bidadari. Tuan tidak apa-apa? Ya, aku tidak apa-apa. Terima kasih Tuan, aku tidak tahu harus membalas dengan apa. Tidak apa-apa, membantu itu adalah hak semua orang di dunia ini. Siapakah namamu? Namaku Sasakandi, aku adalah seorang pertapa di hutan sebelah. Tadi aku kesini karena ada seorang aku yang dengar minta tolong, makanya aku kesini. Oh, maaf Tuan, aku telah mengganggu tapamu. Tidak apa-apa, itu adalah tugas seorang pertapa. Lalu, siapakah namamu dan dari mana kau berasal? Aku seorang bidadari. Oh maaf Tuan Putri, aku tidak tahu kau adalah seorang bidadari kayangan. Tidak apa Tuan. Pantas saja kau terlihat sangat cantik. Aku tidak pernah melihat gadis secantik dirimu di negeri ini. Aku juga tidak pernah melihat pemuda setampan dirimu. Ah, tidak mungkin. Kau pasti bercanda Tuan Putri. Tidak bercanda Tuan. Ah, aku belum bisa percaya. Oh ya, kenapa kau di sini sendirian? Aku kesini bersama 9 bidadari, tetapi selendangku dicuri oleh raksasa tadi. Saudara-saudaraku yang lain sudah pulang, sedangkan aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Mendengar cerita sang bidadari, Sasakandi terlihat iba dan kasihan. Berarti kau hanya bisa pulang dengan selendang ini? Iya Tuan. Kalau begitu, ambillah. Lalu kapan Putri akan kembali ke kayangan? Sekarang juga Tuan. Hari sudah petang. Tidak baik kau pulang sesore ini. Demi keselamatanmu sebaiknya kau tinggal bermalam saja di pondokku, dekat sini. Terima kasih Tuan, tapi aku tidak ingin merepotkan Tuan lagi. Memang sudah tugasku menolong sesama. Sekali maafkan aku Tuan Putri. Apa Tuan? Kenapa kau minta maaf? Sebenarnya aku jatuh cinta kepadamu saat aku pertama kali melihatmu. Benarkah? Apa benar yang Tuan katakan? Benar, aku sangat terpukau oleh parasmu yang sangat. Kita ini dari bangsa yang berbeda Tuan. Kita tidak mungkin bersama. Baiklah Tuan Putri, aku menghargai keputusanmu. Tapi aku akan sangat merindukanmu bila kau pergi kayangan. Aku tidak pernah bertemu gadis secantik dirimu di negeri ini. Aku juga tentu akan sangat merindukanmu Tuan. Ambillah sabuk ini. Apakah kamu tentu ingin memberikan ini kepadaku? Iya Tuan. Betul, aku akan merawat sabuk ini sebagai penanda rindu untuk mengingatmu. Tapi kau harus berjanji. Kau harus tetap menjaga Rinjani ini. Ya, aku akan terus menjaga Rinjani ini dari kejahatan yang ada di muka bumi ini. Sabuk bidadari! Sang bidadari pun terbang meninggalkan Sasakandi. Tidak ada surga seindah Rinjani. Tidak ada air sejenih air Segara Anak. Kolam penuh cinta titipan sang dewa. Rinjani adalah pusaka bumi. Segara Anak adalah warisan dunia. Rinjani harus tetap dijaga dan dirawat agar kelak anak cucumu dapat menikmati indahnya surga Rinjani.